Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbah Ronggo di channel Efek Film. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat bagi rekan-rekanku yang masih kebingungan tentang ending dari film ini. Oke, film saya awali dari season pertama, di mana kita diperlihatkan awal mula kejadian kecelakaan yang terjadi hingga mereka terdampar di pulau misterius ini. Dan tak banyak berbuat, mereka yang selamat saling membantu agar dapat bertahan hidup di pulau misterius ini dengan cara mencari makanan dengan berburu atau survival, sambil mencari cara agar dapat berkomunikasi dengan dunia luar agar mereka dapat diselamatkan. Ya, di sini itu pesawat diceritakan terbagi jadi dua bagian, ya, dimana kelompok dari si Jack itu berada di bagian belakang. Nah, di saat perjalanan mereka sedang survival dan menemukan pesawat yang bagian depan terlihat ada seorang pilot yang masih hidup, namun naas. Disitulah awal mula kemunculan dari monster asap dan mengakibatkan si pilot pun menjadi korban pertama dari monster asap. Ya, di akhir-akhir season mereka menemukan sebuah bunker dan akan meledakkan bunker tersebut untuk membuka pintunya, di mana peledak tersebut yang ditemukan di bekas kapal atau bangkai kapal milik si Richard saat si Richard pertama kali tinggal di pulau ini, yang ditemukan oleh si Said saat si Said berkelana sendirian untuk mencari bantuan dan bertemu dengan si ibunya si Alec, yaitu si Daniel, dan menemukan dinamit. Ya, dinamit tersebutlah untuk meledakkan pintu dari bunker tersebut. Saat pintu bunker sudah mulai terbuka, di sini ditunjukkan momen pertama kali mereka bertemu dengan si Desmond yang sebagai penjaga bunker tersebut yang menekan tombol setiap 118 detik sekali. Dan di season yang kedua, di mana mereka dipertemukan dengan isu adanya kelompok yang tinggal atau penghuni dari pulau ini yang dinamai dengan The Order dengan dipimpin oleh si Ben, ya. Semenjak itu si Ben yang menyamar sebagai wisatawan dan memasuki wilayah dari tim si Jack dan kawan-kawan, ya. Namun di situ mereka itu tidak mengetahui bahwasanya si Ben adalah kelompok dari The Order, ya. Disitulah terjadi peperangan antara kelompok The Order dengan kelompok si Jack, ya. Sampai-sampai di situ momen dimana si Mikael yang membelot ke kelompok The Order agar dia dapat selamat dan meninggalkan pulau ini bersama anaknya, ya. Dan di season yang ketiga diceritakan bahwasanya di situ mereka yang saling bermusuhan dengan kelompok The Order jadi saling mengamankan satu sama lain dari kedua belah pihak, ya, agar tidak terjadi peperangan yang mengakibatkan terbunuhnya rekan-rekan. Dan di akhir-akhir season diperlihatkan kemunculan dari si Daniel, Charlotte, Miles serta si Frank yang menggunakan helikopter. Nah, disitulah mereka mengaku bahwa mereka datang ke pulau tersebut ialah untuk menyelamatkan para penumpang Oceanic, ya. Namun di situ mereka berbohong bahwasanya tujuan aslinya ialah untuk membunuh para penumpang Oceanic serta menemukan si Benjamin Linus dan membantai para anggota si Ben. Berlanjut ke season keempat, ya, karena di sini mereka belum mengetahui tujuan asli dari kelompok si Frank, akhirnya si Sayed dan si Desmond meminta agar dibawa menuju ke kapal induk mereka, ya, karena tujuannya ingin menyelamatkan para penumpang. Namun di perjalanan si Desmond mengalami bencana, yaitu dia mengalami halusinasi, di mana dia diperlihatkan di masa atau tahun sebelumnya. Ya, karena si Desmond mengalami halusinasi, akhirnya dia berencana untuk menemui si Penny di tahun-tahun yang dulu. Nah, disitulah momen dimana dia dapat bertemu dengan si Penny dan meminta nomor teleponnya. Nah, disitulah akhirnya mereka sudah terhubung. Saat di masa kenyataan si Desmond, dia mencoba untuk menghubungi si Penny dan akhirnya mereka terhubung dan memberitahu bahwa si Desmond berada di pulau misterius itu di atas kapal milik ayahnya, ya. Di lain sisi, si Ben beserta kelompok The Order mengetahui bahwasanya kedatangan dari kelompok si Frank ialah
akan membantai kelompoknya. Jadi di situ dia mengajak kelompok dari si Jack untuk beraliansi melawan kelompok dari si Frank tersebut ya. Ya, di sini itu diceritakan bahwasanya kelompok si Frank, Daniel, Charlotte serta si Miles itu sebagai kelompok untuk menganalisis dan untuk mematikan bom asam ya yang berada di stasiun The Dharma lah gitu. Nah, sesampainya si Daniel dapat mematikan bom tersebut, disitulah aksi dari kelompok utama yang dipimpin oleh si Martin Kemi yang akan membantai para penumpang Oceanic serta kelompok The Order. Nah, disitulah momen dimana si Martin yang menuju ke pulau dan membantai para kelompok The Order serta membunuh si Alex di depan mata si Ben. Dan disitulah momen dimana si Ben yang sangat geram akhirnya dia memanggil monster asap untuk membebat habis kelompok si Martin Kemi. Ya, setelah kejadian tersebut, si Jack, Sawir, dan si Cat mencoba untuk membajak helikopter yang dipakai oleh si Martin Kemi. Di situ terlihat ada si Frank yang diborgol karena si Frank ini tidak mengikuti aksi pembantaian tersebut ya. Jadi dia membawa si Jack dan lain-lain menuju ke kapal induk. Di lain sisi, si Ben yang tidak mau si Whitmore menemukan pulau ini lagi, akhirnya dia menuju ke stasiun The Orchid bersama si John. Tujuannya ialah untuk memindahkan pulau ini ya, agar si Whitmore tidak dapat mengetahuinya lagi ya. Dan diperlihatkan di kapal bahwasanya si Sayid dan si Dasmas mengetahui rencana yang akan membantai orang-orang dengan petunjuk dari si Mikael sebagai mata-mata si Ben yang berada di kapal. Di situ mereka mencoba untuk membajak kapal tersebut dan si Sayid bertugas untuk menjemput para penumpang yang berada di pinggir pantai. Sesampainya mereka sudah dijemput, disitulah momen yang sangat menegangkan di mana mereka menemukan tumpukan bom yang sudah dipasang oleh si Kemi dengan remote yang dipegangnya yang berada di pulau. Terlihat kelompok dari si Jack yang menaiki helikopter yang akan mendarat ke kapal tersebut, namun dihadang oleh si Desmond karena di kapal tersebut ada bom yang akan meledak. Nah, di sini si Frank yang tampak kebingungan, namun apa boleh buat, di sini si Frank mendaratkan helikopter karena kehabisan bahan bakarnya. Sesampainya mereka mendarat, di sini mereka langsung bergegas untuk mengisi bahan bakar. Nah, disitulah momen dimana si Sun Ai yang berpisah dengan si Jin. Di akhir season dimana si Ben yang berhasil memutar tuas agar pulau ini berpindah ya, terlihat saat momen perpindahan pulau tersebut si Jack yang berada di helikopter kebingungan karena pulau sudah menghilang. Jadi mereka tidak mempunyai tempat untuk mendarat. Karena pulau sudah menghilang, bingung mencari tempat mendarat karena helikopter sudah kehabisan bahan bakar. Dan akhirnya di sini si Frank mendaratkan helikopter pendaratan darurat ke dalam air. Ya, disinilah momen dimana kelompok dari si Jack yang berhasil diselamatkan oleh si Penny berkat si Desmond yang menghubunginya melalui telepon yang berada di kapal. Dan akhirnya di sini mereka sudah diselamatkan oleh Penny dan pulang ke rumah masing-masing. Berlanjut ke season yang kelima di mana si Ben yang berhasil memindahkan pulau. Setelah perpindahan pulau mengalami ketidakstabilan di mana pulau mengeluarkan kilasan-kilasan cahaya di mana di kilasan tersebut yang mengakibatkan perpindahan masa ke masa sehingga menyebabkan si Charlotte meninggal dunia. Ya, di sini si John mendapatkan bujukan dari monster asap yang menjelma sebagai Jacob. Di situ si monster asap menyarankan agar si John dapat menyetabilkan pulau ini, dia harus membawa kembali teman-temannya yang sudah berhasil meninggalkan pulau, yaitu si Jack dan kawan-kawan ya, agar si pulau ini dapat stabil kembali. Di sini dia tampak kebingungan tentang bagaimana caranya dia membujuk teman-temannya agar mau kembali ke pulau ini dan pulau ini bisa stabil kembali.
dan dia didatangi oleh si Richard bahwasanya dia harus mati agar mereka atau teman-temannya percaya bahwa mereka harus kembali ke pulau ini. Di sini akhirnya dia menemukan cara bagaimana caranya dia dapat meninggalkan pulau ini dan mengajak teman-temannya kembali ke pulau ini agar pulau menjadi stabil ya. Ya, di lain sisi si Ben yang akhirnya sudah keluar duluan dari pulau itu, dia mencoba untuk mengajak si Jack dan kawan-kawan untuk kembali ke pulau lagi ya. Dan setelah si John berhasil meninggalkan pulau ini, akhirnya dia mendatangi teman-temannya satu persatu agar mau dibujuknya kembali ke pulau ini. Seperti dia mendapatkan wacana dari si Richard bahwasanya jika orang-orang atau teman-temannya percaya kepada dirinya, dia harus mati. Dan saat dia mau bunuh diri, dia bertemu dengan si Ben yang menggagalkannya untuk bunuh diri dan sangat membagongkannya. Di situ si Ben lah yang membunuh si John pada akhirnya dan berencana untuk membawa mereka semua menuju ke pulau misterius lagi dengan membawa mayat si John juga. Ya, diperlihatkan di pulau akhirnya kelompok dari si Sawir itu dia berada di masa saat The Dharma akan membangun bangunan stasiun-stasiun. Jadi mereka hidup damai di masa-masa itu setelah 3 tahun ke depan ya. Dan pada akhirnya kelompok dari si Jack yang mau kembali lagi menuju ke Pulau Misterius. Di sini mereka dibagi 2 masa, di mana si Jack, Harley, Cat dan si Sawit berada di masa di mana kelompok dari si Sawir yang hidup damai bersama The Dharma Community. Dan di masa yang nyata ada si Sun Ai, Frank, si Ben yang berada di masa itu, dan terkejutnya lagi di situ si John yang hidup kembali. Namun itu bukanlah si John, namun si John yang palsu ya. Dan akhirnya di sini kelompok si Jack yang bergabung di kelompok The Dharma Community. Di masa yang nyata si Sun Ai dengan si Frank yang sedang mencari si Jin ya. Tujuannya si Sun Ai ikut ke pulau karena mencari si Jin ya. Nah, setelah si Jack yang bergabung di kelompok The Dharma, di situ kelompok The Dharma yang akan melaksanakan pengeboran di tempat stasiun, si Desmond menekan tombol. Si Daniel mempunyai teori bahwasanya dia akan merubah masa depan, di mana si Daniel akan mencegah pengeboran tersebut dengan cara mengebom daerah tersebut agar tidak dilanjutkan untuk pengeboran, agar dia dapat merubah masa depan di mana pesawat Oceanic yang ditumpangi oleh si Jack dan teman-teman dapat lepas landas menuju ke Los Angeles dengan selamat. Di akhir-akhir season mereka diperlihatkan kemunculan mayat dari si John asli yang berada di peti mati yang dibawa oleh kelompok Silana. Jadi di situ mereka mencurigai bahwasanya si John yang berada di dalam tempat si Jacob berada bukanlah John yang asli, namun itu ialah monster asap yang menjelma sebagai si John. Nah, disitulah momen dimana si John, karena dia tidak bisa membunuh si Jacob, akhirnya dia membujuk si Ben agar si Ben panas hati dan membunuh si Jacob dengan tangan si Ben. Di lain sisi kelompok dari si Jack yang akan meledakkan tempat pengeboran tersebut, namun gagal diledakkan karena si bomnya tidak bereaksi. Dari situlah momen dimana si Juliet yang terhisap ke dalam tempat pengeboran, dan disitulah momen dimana si Juliet yang berhasil meledakkan bom berada di tempat pengeboran tersebut. Berlanjut di season yang ke-6 di mana kita diperlihatkan masa keberhasilan bom dan masa kegagalan bom, yang dimana masa keberhasilan bom mereka yang berhasil mendarat di Los Angeles dengan selamat ya. Di lain sisi di masa kegagalan bom, si Jack yang merasa bersalah karena usahanya yang sia-sia dan mengakibatkan si Juliet meninggal dunia ya. Singkat cerita, mendekati di akhir season di mana si Jack yang sudah menjadi pengganti dari si Jacob dan kematian si John palsu, serta detik-detik di mana si Jock yang berhasil mengembalikan paku bumi sampai dia meninggal.
Ya, di sini saya mencoba menjelaskan tentang kebingungan dari ending yang dimana ayah si Jack ini tiba-tiba hidup kembali ya. Masih ingat saat si Daniel yang mengajak si Jack untuk mengebom tempat pengeburan tersebut. Nah, masa-masa itu kan masa dimana si Charlotte itu yang masih kecil, yang berada di The Dharma, saat si Daniel ini menegur si Charlotte agar tidak kembali lagi apabila dia sudah meninggalkan pulau ini, ya kan? Nah, itu kan masih kecil, jadi masa itu masih lama sekali ya dibanding masa yang seharusnya. Nah, jadi saat si Juliet berhasil meledakkan bom, nah di situ mereka kan berpindah masa lagi ya, dimana mereka berpindah masa yang seharusnya dimana tempat si Frank dan si Sun Ai berada, ya kan. Nah, saat itulah momen dimana si Juliet yang akan mengatakan kepada si Sawir, namun dia tak sempat sehingga dia meninggal duluan ya. Dia itu mau mengatakan bahwasannya bom tersebut sudah berhasil ya. Jadi begini, diceritakan saat detik-detik bom mau meledak, mereka kan berada di waktu tahun 75-an kalau tidak salah, ya kan. Di situ kan diperlihatkan juga ada si Charlotte, namun si Charlotte masih kecil. Nah, secara otomatis saat bom itu berhasil, mereka kan harusnya berpindah di masa si Jack juga masih kecil. Dan disitulah dipersingkat waktu, mereka yang sudah dewasa berada di dalam pesawat Oceanic. Di situ kan sudah berbeda 100% dari awal-awal film, dimana ditunjukkan di awal film si Jack yang berambut gundul, dan di keberhasilan bom si Jack yang berambut gondrong, serta ditunjukkanlah si Desmond yang satu pesawat dengan dirinya. Nah, disitulah karena masa depan saat si Jack masih kecil hingga dewasa itu sudah berubah 100%. Makanya peti mati milik ayahnya yang menghilang secara tiba-tiba ya sudah jelas karena diceritakan waktu keberhasilan bom ayahnya si Jack ini belum meninggal, makanya peti matinya ini tidak ada di dalam pesawat. Nah, disitulah mungkin kalian bingung kok tiba-tiba di ending film ayahnya si Jack tiba-tiba hidup kembali. Bukan hidup kembali, memang diceritakan di keberhasilan bom ayahnya si Jack ini belumlah meninggal gitu loh. Makanya di masa keberhasilan bom ini sangatlah berbeda jauh dengan masa di awal-awal film, dimana diceritakan di awal film itu si Desmond itu kan bermusuhan dengan si Whitmore. Namun di keberhasilan bom ini mereka yang menjadi rekan bisnis, serta si Whitmore yang menjadi pasangan suami istri dengan si Eloise dan menghasilkan anak bernama Penny dan si Daniel Faraday, serta si Meles dan si Sawir menjadi polisi, si Ben yang menjadi guru, dan si Alex anaknya menjadi muridnya. Ya, disitulah memang keberhasilan bom tersebut itu merubah masa depan dari si Jack itu masih kecil hingga dewasa, sampai mereka berkumpul di gereja untuk mengenang masa-masa saat di pulau tersebut ya. Oke, saya jelaskan lagi sedikit bahwasanya masa kegagalan bom itu dimulai dari saat ayahnya itu meninggal dan dimasukkan ke dalam peti mati dari Sydney menuju ke Los Angeles, sampai dimana si Jack yang meninggal dunia di Pulau Misterius. Itu masa kegagalan bom. Makanya di masa keberhasilan bom, di sini si Jack itu masih berpikir bahwa ayahnya itu masih meninggal, dan dia dikagetkan saat dia melihat ayahnya yang masih hidup dan mencoba untuk bertanya kepada ayahnya, kenapa kamu di sini padahal kamu sudah meninggal. Dan akhirnya di sini si Jack mulai menyadari saat ayahnya bertanya balik kepada dirinya, di mana di masa kegagalan bom ayahnya yang sudah meninggal, begitu juga termasuk dirinya juga sudah meninggal di masa kegagalan bom tersebut. Makanya di sini dia baru menyadari bahwa di masa keberhasilan bom mereka masihlah hidup semua. Ya, di sini kesimpulannya secara keseluruhan, menurut teori saya, seharusnya masa keberhasilan bom ini diputar setelah masa kegagalan bom ini selesai hingga ending si Jack yang meninggal dunia. Karena apa? Di ending film bukan si Das, dimana dia hidup bahagia dan bertemu dengan rekan-rekannya. Disitulah saat masa keberhasilan bom dia mempunyai inisiatif dan mempunyai peranan penting untuk mengumpulkan rekan-rekannya agar dapat berkumpul kembali untuk mengenang masa-masa di masa kegagalan bom itu. Oke, di sini apakah masih ada yang bingung? Yang masih bingung silakan lemparkan ke kolom komentar.
Dan saya akhiri karena suara saya sudah habis ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.